Ya, selamat pagi buat para pelaut semua. Ya, ada yang bertanya di kolom komen, apakah dengan menghitung jumlah boat thruster itu menentukan bahwa itu DP2, DP3, DP1? Nah, saya akan menjawab. Ya, selamat pagi buat para pelaut semua. Ya, ada yang bertanya di kolom komen, apakah dengan menghitung jumlah boat thruster itu menentukan bahwa itu DP2, DP3, DP1? Nah, saya akan menjawab dan saya akan perlihatkan nanti di screen ya, bagaimana definisi daripada DP2, DP3, DP1. Itu harus diketahui dulu. Nah, jadi nanti saya akan perlihatkan di definisi-definisi daripada DP itu. Kemudian saya akan perlihatkan nanti di screen seperti ini. Saya jelaskan seperti di screen ini. Kita sekarang ini lagi operasi DP2 ya. Jadi kapal ini adalah DP2 dan dilengkapi dengan ini dua thruster di bow atau bow thruster dua dan satu stand thruster. Ini stand thruster dan ini, tapi ini nanti saya akan jelaskan, tapi saya akan jelaskan dulu di sesuai dengan yang ditanyakan. Apakah kalau DP itu ditentukan dengan jumlah thruster gitu ya, jumlah thruster, terus dikatakan bahwa kapal itu adalah DP 2 atau DP3 atau DP1? Ya, kita akan jawab nanti, tapi saya akan perlihatkan dulu buku di DP apa definisi daripada DP1, DP2, dan DP3. Ayo kita lihat di apa yang dikatakan oleh buku DP operasional tentunya ya. Di buku DP operasional. Sebenarnya ini saya sudah pernah jelaskan, tapi saya akan jelaskan lagi ya. Saat ini kita lagi operasi DP2. Yuk kita lihat bagaimana definisi daripada DP1, DP2, DP3 ya. Ini adalah buku DP operasional prosedur ya. Ya, sebenarnya ini sudah pernah saya bahas, tapi kita akan lihat lagi ya. Ya, ini ya DP operasional. Nah, ayo kita lihat, saya akan bukakan dulu apa itu DP1, DP2. Dan ini memang saya udah pernah bahas. Boleh lihat di video saya sebelumnya definisi daripada DP1, DP2, DP3. Nanti setelah itu saya akan jelaskan di layar saat operasi DP agar supaya betul-betul menjadi jelas dan ada bayangan buat yang belum pernah di kapal-kapal DP, dan kalau di interview ya mereka bisa tentunya menjawab. Nah, kita akan ya ini semua kita lihat ya, dia punya klasifikasi daripada DP itu, definisi daripada DP itu. Lihat di sini, DP sistem definisi. Ya, di sini dynamically positioned vessel means a unit or a vessel which automatically maintain its position, fixed location, or predetermined track exclusively by means of thruster force. Ya. Nah, kita lihat definisinya dulu di sini. Ya. DP jadi setiap para DP maintenance juga engineer harus apa namanya, mengetahui daripada klasifikasi. Nah, ini klasifikasinya apa yang jadi ini dasarkan pada tipe ini kapal ya. Kita bisa melihat bahwa kelas 1 DP, jadi DP1 unit with equipment class 1 should be used during operation where loss of position is not considered to
endanger human lives, cause significant damage or cause disebabkan karena ya, dan minimal more dan minimal pollution. Kita lihat DP class 2 units atau DP2 ini should be used during operation where loss of position could cause personal injury, pollution, or damage with great economic consequence. Nah, DP3. Nah, DP3 itu unit with equipment class B should be used during operation where loss of position could cause fatal accident, severe pollution or damage with major economic consequence. Ya. Nah, kita lihat di sini. Nah, ini dia. Kalau di P1, the power shifting need to be redundant. Kalau orang Indonesia bilang ini redundancy, ya, dia punya redundan, dia punya redundancy. Untuk di P2 kelas 3 the power should have, ya, jadi kayak seperti backup begitu. Kemudian di P3 power should have and protected by space. Ya, ini ya. Jadi lihat itu dari segi klasifikasi. Nah, kalau lihat komputernya, lihat kelas 1, kelas 2, maksudnya DP ya. Jadi paling tidak kalau di P2 at least ada 2 independen komputer. Makanya kita kalau misalnya di P2 ada, kita lihat yang komputer 2. Di situ ada monitornya 2 atau OSP 1, OSP 2. Nah, itu di P2 at least 2 independent komputer. Independen maksudnya ini masing-masing kalau misalnya satunya off bisa di overwork ya, yang satu gitu. Kalau di P1 tidak, ya gitu kan. Jadi if maloperation atau terjadi failure, nah itu otomatis tidak bisa lagi digunakan. Beda dengan di P2. Jadi dia ada 2 independen komputer atau monitor gitu. Ya, saya pernah muat semua ini. Kalau kita mempelajari DP, instruktur saya itu di Singapura, di Kongsberg, mengatakan bahwa dia sudah 20 tahun DP tapi masih terus belajar. Jadi belajar dan belajar. Nah, apalagi yang orang hanya kursus 4 hari. Jadi untuk para engineer, rajin-rajinlah membaca dan belajar, termasuk troubleshoot yang didapat di kapal, kemudian dicatat. Nanti saya akan bikin semua juga troubleshoot yang pernah saya alami, dan saya akan upload bagaimana cara untuk resolve daripada problem atau troubleshoot yang pernah dialami oleh DP. Oke, jadi sudah ada bayangan, saya harap. Ya, kita kembali ke topik. Nah, jadi kita kembali lagi ke topik pertanyaan di kolom komen. Apakah dengan melihat, perhatikan baik-baik ya. Apakah dengan melihat jumlah thruster DP sistem itu kita bisa katakan adalah DP2, DP3 atau DP1? Ya, kalau klasifikasinya tadi seperti yang dijelaskan di dalam buku, ya klasifikasinya tadi seperti yang dijelaskan di dalam buku itu, kita bisa katakan ya dengan melihat jumlah thruster. Apabila kita melihat di kapal 2 boat thruster di depan, 1 stern thruster di belakang, itu adalah DP2. Perhatikan baik-baik. Dan kalau dia ada 3 thruster itu ya, dan 2 thruster di belakang, stern thruster, itu DP3. Nah, DP1 kita lihat 1 boat thruster di depan dan tidak ada stern thruster di belakang, tapi beberapa kapal mereka memasang juga thruster di belakang, stern thruster belakang gitu. Nah, itu dari segi klasifikasi atau dari segi apa yang saya mau katakan ya. Ya oke, klasifikasinya begitu, atau boleh dikata dia punya syarat begitu. Tapi perlu diingat bahwa thruster tersebut walaupun masuk dalam kategori DP1, DP2, DP3, nah
dari segi operasionalnya di lapangan. Nah, dari segi operasionalnya di lapangan, saya sudah pernah jelaskan, coba lihat di video-video sebelumnya, bisa kita katakan tidak. Jadi kalau dari segi operasional, apakah DP 2 atau DP 3 atau DP 1 itu dikatakan DP 2 dan DP 3 dengan melihat thruster? Kalau dari segi operasional ya, kita akan lihat di monitor. Yuk kita lihat. Saya akan tambahkan sedikit karena kapal ini kapal DP2, DP2, DP3 paling tidak Jero ada 3. Saya sudah pernah perlihatkan bahwa ini adalah Jero, Jero Kompas ya, 1 ya, Jero Kompas ya. Ini. Jadi ini ada 3. Nah, ini nih ada 3 nih. Ya. Oke. Nih ada 3. Kita kembali ke monitor. 2 monitor. Nah, dikatakan tadi ya, kalau DP 2 thruster, 1 stand thruster. Nah, kita lihat di monitor ya, DP 2 thruster, 1 stand thruster. Ini main engine. Ini kita bisa lihat ya, load-loadnya di sini, dan ini kita bisa lihat both thruster 1 on, 2 on, semua on, dan ini kita bisa lihat di GPS 1, di GPS 2. Kemudian ini adalah side scan ya. Nah, ayo kita masuk ke pertanyaannya. Kalau misalnya dari segi operasional, kita lihat, oke, ini DP2. Nah, kalau misalnya stand thruster ini fail, walaupun 2 boat thruster jalan dan main engine, dan juga di sini ada Jero 1, 2 in use, kemudian wind sensor. Kita bisa lihat. Nah, balik ke pertanyaan, jadi betul ada 2, berarti ini DP2 posisi. Nah, kalau misalnya stand thrusternya fail, itu akan berubah menjadi DP1. Kalau bingung, kembali lagi ke klasifikasi tadi, definisi daripada DP2. Jadi walaupun kapal ini DP2 tapi dia fail, tetap dikatakan DP1. Tidak usah thruster, anggaplah thruster ini semua berfungsi dan running. Nah, tetapi 1 minute. Tetapi wind sensornya di sini fail, ada 1 fail, walaupun ini thrusternya jalan, itu tidak bisa dikatakan lagi DP2, turun ke DP1. Ngerti ya? Walaupun thruster ini berfungsi. Kalau ada pertanyaan, kembali lagi ke definisi tadi ya. Nah, kenapa bisa demikian? Saya akan jelaskan. Kenapa bisa demikian? Itu pertanyaannya. Jadi setiap
pada saat DP survei, pada saat DP survei, DP surveyor itu dan kita akan mengetes seperti yang sudah saya muat di video sebelumnya. Surveyor itu akan mengetes semua DP trial, maksudnya ya sesuai dengan list di dalam FMEA. Jadi orang Indonesia bilang FIMEA. Nah, jadi apabila didapati misalnya DP2 tadi seperti yang saya perlihatkan di monitor, bahwa bow thruster jalan, dua bow thruster jalan, main engine 2 jalan, tetapi wind sensor salah satunya ada failure atau tidak berfungsi, dia akan mengkategorikan bahwa ini bukan DP2 saat operasional. Ngerti ya? Jadi pokoknya salah satu zero begitu ya, zero. Ada yang tidak berfungsi. Satu yang disyaratkan adalah 3, zero kompas. Dia akan mengatakan bahwa ini bukan DP2 dan dianggap atau dia akan definisikan DP surveyor tadi bahwa ini operasionalnya DP1 bukan DP2. Walaupun kapal ini DP2, tetapi secara operasional karena yang disebabkan yang saya sudah sebutkan tadi, maka itu dari segi operasional adalah DP1. Begitupun kalau stern thruster ada treble dan tidak bisa dipakai walaupun kita bisa mempertahankan posisi, tapi redundansinya itu sudah beda dan tidak masuk dalam definisi yang sudah dijelaskan di buku tadi. Seperti dalam video sebelumnya saya jelaskan bahwa untuk menjelaskan semua, saya pernah jelaskan 40 menit ya kurang lebih, saya jelaskan DP operasional prosedur itu, dan saya jelaskan di situ walaupun 24 jam saya jelaskan semua dalam DP prosedur itu tidak cukup kawan ya. Nah, itu yang perlu kawan-kawan ketahui bahwa DP surveyor pada saat DP trial atau annual DP tiap tahun ya, annual DP trial itu dilaksanakan, maka DP surveyor itu dari Lloyd Register tidak akan mengeluarkan ya. Jadi kalau misalnya dari DP survey itu ya maksudnya dia tidak, orangnya sangat sensitif, maka dia tidak akan mengeluarkan sertifikat. Dia mau betul-betul bahwa operasi saat operasi DP itu atau DP trial itu betul-betul sempurna atau perfect. Jadi itu aja saya ingin menjawab pertanyaan-pertanyaan sekaligus menjelaskan sedikit pertanyaan dari saudara-saudara di kolom komen. Ya, terima kasih, sampai jumpa. Salam pelaut, satu jangkar, salam.